Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah pembunuhan Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang 2 kali. Dan apabila tidak terjadi pembunuhan, ada kemungkinan dia akan menjadi Perdana Menteri Jepang untuk ketiga kalinya. Ini sungguh sangat mengejutkan dunia politik Jepang dan dunia, karena sebagaimana kita ketahui 2 hari lagi akan diselenggarakan pemilihan umum di Jepang dan pemenangnya kemungkinan besar Partai Liberal Demokrat, dan Shinzo Abe akan terpilih menjadi Perdana Menteri lagi. Ini sesuai dengan hampir semua jajak pendapat yang ada. Tapi bagaimana persoalan yang sesungguhnya dari penembakan atau pembunuhan ini, saya akan berbicara kepada seorang pakar dari Jepang, yaitu CEO dari Nusantara Research Institute, Toshihisa Komaki. Halo Pak Komaki. Pak Gigi, udah lama ya tidak sempat ketemu. Ya. Iya, ini jadi bagaimana ini pembunuhan Shinzo Abe ini? Kira-kira latar belakang politiknya apa? Terutama apakah ini ada kaitannya dengan pemilihan umum Jepang yang akan diselenggarakan hari Minggu besok? Iya. Oke, ya begini, kejadiannya terjadi jam 11 siang. Ini waktu Indonesia Barat, jam 9 ya terjadinya. Dan berita itu sudah sangat mengejutkan semua masyarakat Jepang, karena seperti pembunuhan atau assassination dalam bahasa Inggris jarang terjadi di Jepang. Memang ada beberapa kasus ya sebelumnya, tetapi sudah lama tidak terjadi. Mungkin 50 tahun yang lalu terjadinya asasinasi atau pembunuhan politik pemimpin Partai Sosial Jepang. Tetapi setelah itu yang besar-besar memang yang kecil terjadi, tetapi sebetulnya secara politik bisa diabaikan. Tetapi yang besar-besar sebetulnya jarang terjadi. Jadi masyarakat Jepang sangat terkejut atau kaget. Dan terus keduanya sebetulnya ini 2 hari lagi, hari ini tanggal 8 dan tanggal 10 sebetulnya dijadwalkan akan diadakan pilihan umum, sebetulnya pilihan umum senator ya. Dan justru Pak Abe juga sebetulnya memberikan pidato dukungan sesuatu calon dari LDP di kota Nara. Kota Nara artinya seperti ya kota daerah Yogyakarta dan yang dekat Jakarta. Jadi dalam hari ini memang menimbulkan berbagai kesan terhadap pembunuhan tersebut. Jadi siapa yang yang sudah ditangkap ya, mereka dia pikir apa, tujuannya apa dan lain-lain. Masih dan sebetulnya tokoh politik sudah interogasi dan lain-lain, tapi yang sudah diumumkan polisi juga sebetulnya orangnya 3 tahun ditugaskan di Angkatan Laut Jepang selama 3 tahun, tetapi selain itu tidak ada apa-apa, apalagi kalau melihat dari segi politik dia kegiatannya yang berarti sebetulnya kayaknya tidak ada. Jadi ini menimbulkan berbagai tanda tanya ya, maksud dia atau tujuan dia sebetulnya dan latar belakangnya dia dan lain-lain. Tetapi itu kan juga masih belum diketahui, sedang dicek-cek atau diselidiki dan lain-lain. Tapi masih banyak unsur yang belum
diketahui mengapa tujuannya atau dia motivasinya apa dan lain-lain. Ya, tapi kalau dilihat kan di Jepang itu, meskipun yang selalu berkuasa itu adalah Partai Liberal Demokrat. Tapi politik di Jepang kan ada aliran kiri, ada aliran kanan. Yang di Jepang juga ada Partai Komunis, ada Partai Sosialis, selain FDP ya. Dan kira-kira yang apa motivasi seandainya ya penggunaan ya, jadi ya memang tanda tanya yang besar ya motivasi dia, tetapi menurut informasi dari polis, sebetulnya dia menjelaskan sebetulnya dia tidak punya sesuatu perasaan sama Abe sendiri, tetapi dia punya sesuatu rasa kebencian sesuatu badan politik atau grup politik, dan dia pikir-pikir Pak Abe juga ada kemungkinan ya ada hubungannya dengan asosiasi atau badan tersebut. Itu aja. Jadi saya rasa masih informasinya kurang untuk memikirkan ya latar belakangnya. Tapi apa namanya orang tersangka dia pikir apapun ya sebetulnya dampaknya sangat besar terhadap politik masa depan, apalagi 2 hari lagi seperti saya katakan ada pilihan umum ya. Jadi memang ada berbagai orang menyangka ya bagaimana dia pikir, tetapi selama ini saya sendiri juga tidak bisa menjelaskan ya. Tapi dampaknya memang ada. Tapi dan yang hasilnya yang jelas, kebanyakannya orang pikir ini menguntungkan LDP. LDP memang selama ini perkiraannya kebanyakannya berita-berita atau analisa memang LDP akan menang. Tetapi kemenangannya lebih besar daripada daripada perkiraan sebelumnya. Dan apalagi kalau kita melihat situasi dunia ya, kata lain perang Ukraina ya. Ukraina. Ya, ini berarti dan di Jepang juga selama ini nggak bisa bersenjata dan lain-lain ya. Tapi bersenjata lain-lain, tapi kalau masalah terjadinya perang Ukraina ya, ini berarti kalau tidak bersenjata ini membahayakan nasib negara untuk masa depan. Ya, pikiran-pikiran seperti itu makin besar ya. Dan sebetulnya Pak Abe juga kita harus bersenjata lagi ya. Dia itu kan dia selalu bicara-bicara dan pidato dan lain-lain. Dia menjelaskan kita harus merubah undang-undang yang melarang ya perang dengan negara lain. Tetapi dia sudah waktunya kita harus bersenjata lebih secara konflik ya. Jadi sekarang situasinya terjadinya ya perang Ukraina ya. Jadi ada 2 opinion ya, hati-hati walaupun terjadinya perang Ukraina, tetapi kita harus tahan ya. Tapi sekarang sudah terjadinya opinion ya, oke, kita harus bersenjata lagi dan ini membuat kejadian tersebut ya, oke, sudah waktunya. Dan apa maksud saya LTB
akan ya menang gara-gara terjadinya peristiwa ini. Ya. Ini jelas kak? Ya saya masih belum, istilahnya masih kurang dalam bahasa Indonesia, jadi minta maaf. Tapi kebanyakannya orang pikir-pikir ini menguntungkan LDP dalam hari pemilihan 2 hari lagi. Ya. Ya. Dan Pak Shinzo Abe ini kan menginginkan supaya Jepang lebih serius, bahkan sangat serius membangun kekuatan militernya, supaya tidak pernah seperti Ukraina, karena tidak ada kekhawatiran Jepang akan diserang oleh Cina. Dan pembangunan kekuatan militer ini kan juga tidak disukai oleh orang-orang kiri di Jepang, karena mereka khawatir betul. bahwa Jepang akan kembali diperintah oleh junta militer. Dan apakah kemudian kematian Shinzo Abe ini akan memperoleh justru dianggap positif oleh orang-orang kiri, karena mereka menganggap salah satu musuhnya sudah tidak ada lagi, sudah dibunuh. Maksudnya orang-orang kiri dan orang-orang kiri. Tapi ya jadi setelah pilihan umum ya, pemilu ya, saya nggak tahu, tetapi dalam hal ya 2 hari lagi pilihan umum pasti ingin menguntungkan LDP. Jadi ini berarti mayoritasnya contohnya harus merubah undang-undang kak. Kalau Jepang secara resmi bisa bersenjata lagi, harus merubah undang-undang dasar kan, yang selama ini melarang Jepang perang lagi dengan negara lain ya. Jadi Pak Abe sudah sering ya menekankan lagi, kita sudah waktunya kita harus merubah undang-undang ya. Dan memang LDTB juga sebagian besarnya sudah pikirannya begitu. Memang ada saya pilih, tetapi saya pilih dukungannya makin sedikit. Itu kan kenyataan. Jadi waktu itu terjadinya ya, jadi mungkin orang Jepang semua pikir ya, dan punya simpati terhadap Pak Abe ya. Itu kan bukan soal kiri dan kanan. Sebagai manusia, aduh dia kan sudah selama ini kerja keras, tiba-tiba dibunuh dan lain-lain. Ini berarti selama ini kalau terjadi apa-apa sebagai cenderungannya hasil pemilihannya ya, ini kalau terjadi masalah-masalah seperti itu pasti ini menguntungkan sesuatu kelompok, dan dalam hal ini LDP ya, karena Pak Abe selalu menekankan lagi ya, kita harus bersenjata lagi agar keamanan untuk masa depan negara sendiri, dan memang dukungannya memang makin besar. Ini berarti sebetulnya dalam politik masa depan Jepang, peristiwa tersebut sangat besar, saya pikir pengaruhannya masa depan. Dengan meninggalnya Abe dan LDP memperoleh suara lebih banyak di parlemen, maka perubahan undang-undang di Jepang ini akan terjadi lebih cepat. Dan ini ada kemungkinan ya, daripada tidak ada peristiwa itu. Iya, dan Jepang mungkin juga akan mendapatkan dukungan cukup besar dari Amerika, dari negara-negara Barat, atau malah sebaliknya ada kekhawatiran negara-negara Barat apabila Jepang merubah undang-undangnya, konstitusinya, dan membangun kekuatan militernya, pada akhirnya Jepang justru bisa menjadi ancaman terhadap kekuatan Barat seperti perang kedua dulu. Bagaimana ini, Pak? Iya, selama ini sebetulnya Amerika Serikat juga sebetulnya menganggap seperti melarang Jepang bersenjata lagi. Itu kan sebetulnya opinion setelah perang dunia kedua Amerika Serikat kan.
Tapi kalau melihat menonjolnya kekuatan baru Cina, Rusia dan lain-lain. Ya, jadi sebetulnya negara Barat juga agak bingung terhadap mungkin kejadian itu secara jangka panjang ya. Ya. Jadi saya masih belum bisa bicara apa-apa ya dampak kejadian itu untuk masa depan. Memang tadi saya bilang soal dampaknya terhadap pilihan umum baru 2 hari lagi, tetapi memang secara jangka panjang juga pengaruhannya ya memang besar sekali dalam arti negatif atau positif untuk Jepang sendiri. Apalagi sekarang kan kelihatannya Rusia dan Cina makin dekat. Saya baca di media itu Angkatan Laut Cina dan Rusia melakukan patroli di Kepulauan Kuril oleh Jepang. Ya, jadi dan dulu sebetulnya berita atau kejadian seperti itu jarang dimuatkan di media-media Jepang ya. Karena itu kan bikin merangsangkan ya perasaan orang Jepang ya. Jadi tapi akhir-akhir ini berita seperti itu sering menonjol ya. Sehubungan dengan terjadinya perang Ukraina. Jadi masalah itu. Jadi kalau tidak terjadinya masalah kejadian atau pembunuhan Abe, sebetulnya masalah tersebut memang akan dihebohkan di masyarakat, bukan cuma di dalam negeri Jepang, tapi di luar negeri. Jadi apalagi terjadinya itu ini accelerate kecenderungan seperti itu. Saya pikir begitu dan banyak orang mungkin pikir begitu. Dan bagaimana ya masa depan nasib Jepang ya. Jepang sendiri sekarang gimana caranya untuk cari-cari jalan keluar untuk masa depan, untuk keselamatannya negara sendiri dan lain-lain. Iya. Mengerti maksud saya, minta maaf ya. Saya mengerti gitu karena kan situasi terus makin lama makin tegang. Setelah Cina mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan dan juga termasuk Laut Jepang. Sementara Jepang sendiri kekuatan bersenjatanya kan dibatasi oleh konstitusi. Dan konstitusi ini kan dibuat oleh Amerika. Nah, pertanyaannya, seandainya Jepang mau merubah konstitusinya dan membangun kekuatan militer yang lebih hebat, apakah Amerika akan setuju kira-kira? Ya, jadi Amerika juga agak memang waktu ya bikin undang Jepang dan lain-lain. Tetapi sekarang menghadapi situasi baru di dunia ya, bagaimana ya meminta dan sekarang harus Jepang bersenjata dulu. Tapi masalahnya sampai ke mana itu kan ada tanda tanya buat Amerika Serikat juga. Kalau dibiarkan seperti mesin dan mobil dan lain-lain, jadi ada berbagai senjata yang bikin memang lebih unggul daripada negara lain ya. Itu kan masalahnya buat negara Barat itu juga besar sekali. Jadi bagaimana ya, Amerika juga agak bingung. Tapi sampai satu ini memang selama ini memang Amerika Serikat juga maunya Jepang lebih kuat, lebih kuat. Tapi under control yang under control dari Amerika Serikat. Itu kemampuannya Amerika Serikat. Ya. Iya. Jadi dan soal kekuatannya menonjolnya Cina dan sekarang Rusia kan, memang sebetulnya kekuatan militer dari segi teknologi ya bisa diabaikan negara Barat. Tapi kalau Cina tidak bisa diabaikan, ya.
Jadi bagaimana ya dalam menghadapi ancaman baru dari Cina, Amerika Serikat pikir apa untuk itu memakai kekuatan militer Jepang bagaimana, itu kan tanda tanya besar sekali untuk Amerika Serikat sendiri. Saya pikir begitu, Pak. Ya, oke Bapak Magid, terima kasih banyak ya. Ya, oke. Pecinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah perbincangan saya dengan Toshihisha Komaki, CEO dari Nusantara Research Institute. Dan kita masih akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Dan sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.